Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah bahasa Arab yang berjudul Psikolinguistik dan Kecerdasan Berbahasa bagi Pemula. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Fanani Aflahuddin, Siti Yuni Puspitasari, Sonia Nurwijayanti, serta saya sendiri, Syifa Fatimatus Azahra. Untuk penjelasan yang pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Pengertian dari psikolinguistik. Dari sudut pandang etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Secara umum, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental seseorang. Sedangkan linguistik dapat diartikan ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek analisis dan kajiannya. Psikolinguistik adalah studi mengenai pengembangan bahasa pada anak atau hubungan antara kebutuhan kita untuk berekspresi dan berkomunikasi melalui bahasa yang telah dipelajari atau didapatkan sejak kecil dan tahap seterusnya. Next. Fungsi psikolinguistik. Psikolinguistik teoritis memiliki definisi yang diorientasikan untuk membahas hal yang berkaitan dengan hakikat bahasa, ciri bahasa, struktur kompetensi, performansi, teori language, dan parol, prinsip kerja sama dalam percakapan, prinsip kesantunan berbahasa, kompetensi pragmatik, fungsi komunikatif, implikatur, dan eksplikatur. Lalu untuk psikolinguistik perkembangan adalah subdisiplin dari psikolinguistik yang berorientasi atau membahas hal yang berkaitan dengan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada psikolinguistik sosial. Subdisiplin ini berorientasikan atau mempelajari tentang aspek sosial bahasa, seperti sikap, akulturasi budaya, pajanan, kelas sosial, jenis kelamin, umur, dan keakraban dalam penggunaan bahasanya. Kemudian ada psikolinguistik pendidikan. Subdisiplin ini mempelajari tentang bahasa dalam pengajaran dan peningkatan kemampuan berbahasa peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia Nurwijayanti. Fungsi psikolinguistik yang ketiga, neuropsikolinguistik, subdisiplin yang mempelajari tentang hubungan bahasa dan otak manusia. Psikolinguistik eksperimental, subdisiplin yang mempelajari tentang eksperimen di berbagai macam bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa, termasuk dalam pemberian perlakuan pembelajaran pada bahasa anak yang berkebutuhan khusus. Psikolinguistik terapan, subdisiplin yang mengajarkan tentang penerapan temuan keenam subdisiplin psikolinguistik di atas dalam bidang tertentu. Next. Tujuan psikolinguistik. Tujuan utama dari psikolinguistik adalah mencari sebuah teori bahasa yang secara ilmu bahasa diterima dan secara psikologis dapat menjelaskan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Next. Pengertian kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang secara harfiah berarti sempurna perkembangan akal dan budinya, pandai dan tajam pikirannya. Selain itu, cerdas dapat pula berarti sempurna pertumbuhan tubuhnya seperti sehat dan kuat fisiknya. Kecerdasan berbahasa merupakan keterampilan menggunakan kata-kata sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar dan baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni. Baik. Selanjutnya adalah cara pengoptimalisasi kecerdasan berbahasa bagi pemula. Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan kecerdasan berbahasa pada anak. Yang pertama, lingkungan keluarga yang harmonis.
Yang kedua, pemilihan konsep, model, hingga strategi dalam pembelajaran berbahasa memiliki peranan penting ketika peserta didik sedang belajar berbahasa. Yang ketiga, lingkungan belajar baik. Dan yang keempat adalah guru dan orang tua. Selanjutnya adalah problematika belajar berbahasa Arab bagi pemula. Secara teori, terdapat dua problematika yang sedang dan akan terus dihadapi baik oleh pengajar maupun peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah problematika linguistik dan yang kedua adalah problematika non-linguistik. Yang pertama adalah problematika linguistik, ada 4 problematika, yaitu yang pertama adalah problem aswat Arabiyah, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan sistem bunyi atau fonologi. Yang kedua ada problem kosakata atau mufrodat, merupakan bahasa yang memiliki pola pembentukan katanya sangat beragam serta fleksibel. Yang ketiga ada problem kuwait dan i'rab, merupakan permasalahan terkait dengan pembentukan serta susunan kalimat. Yang terakhir ada problem tarakib, yaitu permasalahan terstruktur kalimat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Panani. Oke. Selain dari permasalahan kebahasaan atau problematika linguistik saja, ternyata banyak pengajar yang mengeluhkan problematika dari sisi non-linguistik. Problematika atau permasalahan non-kebangsaan ini datang dari metode pembelajaran bahasa Arab, yaitu metode grammar translation method. Menurut Harudin, grammar translation method adalah sebuah metode yang sudah tua atau lama, di mana pembelajaran bahasa Arab mulai mempelajari tata bahasanya terlebih dahulu. Selain itu, metode ini tidak bersifat pendekatan kepada peserta didik atau mendorong peserta didik untuk berkompetensi secara komunikatif. Selanjutnya, next. Cara mengatasi problematika belajar berbahasa Arab bagi pemula atau problematika linguistik. 1. Problematika aswat Arabiyah atau tenang bunyi. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang pengajar adalah mengajar atau melafalkan huruf atau kata dalam bahasa Arab dengan berulang kali. Dengan cara seperti itu, maka peserta didik akan mulai terbiasa untuk mendengarkan dan mengucapkan bahasa Arab. 2. Problematika mufrodat adalah seorang pengajar harus melafalkan kosakata tersebut berulang kali, sedangkan peserta didik menyimak dan mulai mengikuti melafalkan kosakata tersebut secara berulang-ulang. 3. Problematika qawaid dan i'rab adalah menyederhanakan bentuk kata dan fungsi kata dalam kalimatnya. Setelah kata tersebut disederhanakan, kemudian dapat diberikan latihan secara mekanis untuk memberikan respon yang baik. 4. Problematika torakib adalah memberi pola ismiyah dan fi'liyah dengan keragaman model dan bentuk, lalu melatih peserta didik dengan model beragam. Pengajar dapat mengajarkan bentuk dan model tersebut melalui lagu-lagu atau syair supaya peserta didik cepat menghafalkannya. Selanjutnya, cara mengatasi problematika belajar berbahasa Arab bagi pemula problematika non-linguistik. 1. Solusi bagi problematika non-linguistik yaitu pemberian motivasi kepada peserta didik sangat dibutuhkan. Apabila minat peserta didik dalam bahasa Arab sangat minim, maka suatu sudah menjadi tugas seorang pengajar untuk memberikan motivasi dan semangat untuk peserta didik. 2. Saran dan prasarana yang memadai dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab. Pihak lembaga yang bersangkutan juga dapat memberikan lomba-lomba yang nantinya sangat berguna untuk meningkatkan jiwa kompetitif pada peserta didik. 3. Selain itu, dari kompetensi guru juga sangat penting sebagai penunjang peserta didik untuk mempelajari bahasa Arab. Selanjutnya, terima kasih. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari kami kelompok 3 tentang psikolinguistik dan kecerdasan bahasa. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.